kelapa, kita penghasil nomor 1 kelapa di dunia. Wow. Mungkin orang banyak yang nggak ngeh, kita penghasil kelapa nomor 1 di dunia. Terus seperti rajungan kita juga nomor 1 di dunia. Ini teman-teman hashtagnya kalau buat anak-anak nih baru tahu. Hashtagnya nih baru tahu. Baru tahu. Gimana untuk mencapai pertumbuhan 8% terutama yang berkaitan dengan tugas Bang Rosan? Pertumbuhan 8% ini bisa dicapai dengan apa? Yang paling utama sudah dari investasi. Hai Sobat Milenial and Gen Z, apa kabarnya? Salam sehat selalu dan kembali kita bertemu di program Real Talk with Unilubis by IDN Times. Di program ini kami selalu menghadirkan narasumber-narasumber yang menginspirasi, bisa menjelaskan duduk perkara sebuah peristiwa, isu, fenomena, karena di balik semua itu selalu ada sosok manusia. Dan kali ini dapat kesempatan spesial nih, karena bertemu dengan sosok yang punya latar belakang yang panjang dan menarik dan tentu kompeten dengan apa yang sekarang digeluti. Karena tagline-nya dari program ini adalah pengalaman adalah guru yang terbaik. Dan saya beruntung dapat kesempatan untuk bertemu dengan Menteri Investasi dan Hilirisasi / Kepala Badan Koordinasi dan Penanaman Modal, Bang Rosan Roslani. Bang Rosan, selamat ya. Terima kasih udah waktunya lo ini. Terima kasih Uni, udah menyempatkan juga untuk... Kita tetanggaan lo, cuma seberang kan? Oh ya? Iya, Bang Rosan udah pernah ke kantor, bener, udah pernah. Jadi sekarang ini kunjungan balasan ceritanya. Ya? Ntar saya kunjungan balasan lagi. Iya, at any time gitu kan. Okay. Ini katanya masih jet lag ya, karena kalau ngelihat di Instagramnya sama di pemberitaan tuh kayaknya begitu lantik sebetulnya teman-teman. Bang Rosan ini udah menduduki posisi ini sejak 19 Agustus. Ya, sejak Agustus. Di era Presiden Jokowi ya. Ya. Lalu kemudian lanjut, kayaknya itu mendapatkan kesempatan untuk familiarisasi dengan tugas. Lanjut, nggak pindah. Dan sebelumnya pengalamannya itu panjang sekali, termasuk, nah ini mungkin saya sebut salah satu highlightnya adalah Ketua Kamar Dagang Indonesia atau Kadin ya. Jadi nyambung ini kan? Nyambung. Dan sibuk banget di IG-nya, saya lihat kemarin ke Cina mendampingi Presiden Prabowo, kemudian ke Inggris, kemudian ke US. Ke Uni Emirat Arab ya. Yang pokoknya yang nggak ikut cuma yang ke multilateral, yang ke APEC sama G20. Betul. Itu gimana tuh manage untuk mengikuti kegiatan presiden itu? Ya, kita mengikuti tugas presiden, kita very excited juga. Ini kan first trip ya, untuk Bapak Presiden dan juga kami. Dan alhamdulillah dalam perjalanan itu responnya juga sangat positif, ya terutama dari private sector, dan juga saya lihat waktu mendampingi Bapak Presiden, ketemu dengan all the leaders, itu mereka very positif tentang Indonesia, dan kita sesudah itu saya juga mempunyai sesi tersendiri dengan para pengusaha di sana, companies, dan mereka, kalau boleh saya bilang ini merasa jealous juga di Indonesia melihat kita tuh mempunyai stable growth, economic growth-nya yang bagus menurut mereka kan 5%, we maintain 5% buat mereka is very good di tengah dinamika geopolitik, geoekonomi yang cukup tinggi gitu ya. Gitu. Dan kayaknya kepala-kepala negara yang dikunjungi oleh Presiden Prabowo tuh mungkin juga semua menteri-menterinya, mungkin juga investornya itu, ini yang justru saya tanya, karena Bang Rosan yang ketemu langsung sama mereka, gesture itu kan bisa tahu kalau ketemu langsung ya. Kayak ada excitement ya? Iya, mereka ada excitement dan juga very warmth gitu. Jadi pas ketemu itu kita bisa lihat gesture tubuhnya yang ketemu, yang seperti disampaikan, berpelukan, bicara, dan Pak Prabowo kan juga sangat nyaman
berada di komunitas luar negeri ini, jadi bicaranya lepas, kemudian ada jokes-jokesnya juga, jadi soalnya beliau bacaannya juga banyak, gitu-gitu ya. Betul, kalau ke luar negeri juga selalu cari toko buku, kemudian beliau menyempatkan diri ke toko buku, beli buku, jadi ya, dan beliau selalu baca gitu, jadi wawasan beliau sangat luas. Dan karena tentu investasi menarik investor adalah agenda penting ya dari kunjungan Presiden. Karena itu Bang Rosan selalu mendampingi untuk yang kunjungan bilateral. Apa message yang selalu disampaikan oleh Presiden kepada potensial investor itu? Kepada potensial investor, baik yang sudah berinvestasi di Indonesia maupun yang belum, bahwa Indonesia ini we are open, ya, dan kita ingin bekerjasama dengan semua pihak. Selama itu mendatangkan juga mutual benefit juga kepada para investor dan juga kepada Indonesia tentunya. Dan kita juga menyampaikan bahwa kita selalu maintain peace and stability, kestabilan dan juga perdamaian yang merupakan justru itu adalah selling point kita. Dan kita juga sampaikan bahwa in the same time kita juga selalu mengikuti rules, regulation, policy yang benar, dan kita selalu menginginkan investor kita juga mempunyai return yang baik, gitu, yang baik, dan kita appreciate apalagi investor yang sudah investasi di Indonesia, invest billions of dollar, itu justru yang selalu akan kita jaga. Gitu. Jadi itu tektokan ngobrolnya ini seru, santai gitu ya, lancar gitu ya. Oh iya, tektokannya. Boleh nanya mereka ya kepada Presiden. Boleh. Dan itu malah Pak Presiden itu meng-encourage mereka, meminta mereka, oke, tanya apa aja kepada saya gitu. Jadi very open discussion, very productive discussion menurut saya, fruitful discussion ya. Dan biasanya pertanyaannya itu bisa 2 orang, 3 orang pertama, 3 orang kedua, 3 orang ketiga gitu. Jadi dan yang bisa sampaikan selalu waktunya lebih dari waktu yang ditetapkan. Oke, berarti Pak Prabowo juga memberikan kesempatan luas, nyaman gitu ya. Makanya mau extra time. Minimum lewatnya tuh sampai setengah jam lebih. Wow. Sampai akhirnya dikasih tahu ini udah lewat setengah jam. Tapi biasanya kan udah 1,5 jam dikasih tahu, Pak ini udah habis. Apakah bisa terus? Beliau bilang oke, silakan. End up-nya average 2 jam akhirnya. Wow. Dan ada yang bagian yang Pak Prabowo nyanyi itu loh, apa namanya, UHT waktu di Beijing ya? Oh, waktu di Beijing. Itu di Beijing ya, sampai ada nyanyi, terus maju, nyanyi gitu kan. Kok kayaknya kelihatannya tuh suasananya oke banget gitu. Ya, itu kan lagu kesenangan beliau. Lagu kesenangan. Dan itu spontanitas. Kebetulan yang menyanyikan lagu itu, kemudian Pak Presiden dikasih mic, ya beliau nyanyi dan acaranya menjadi sangat-sangat cair gitu ya. Setelah kita serius dulu, ada pembicaraan mengenai investasi, kemudian cair, dan itu buat mereka sangat-sangat beda gitu melihat pemimpin negara tetapi begitu cair, begitu terbuka dan approachable. Gitu. Kenapa saya tanya ini? Tadi saya cerita sama Bang Rosan bahwa kalian tuh milenial, jadi kan pengen tahu juga kan cerita-cerita di balik layar dari sebuah peristiwa ya. Dan di program ini juga pengen tahu tentang sisi personal. Pertanyaan pertama saya adalah sama nggak message dari Presiden Jokowi dibandingkan dengan Presiden Prabowo, atau ada yang berbeda ketika memberikan tugas kepada Bang Rosan sebagai, tentu sekarang ini ada tambahan hilirisasi. Dan hilirisasi itu setahu saya tuh minimal 1 dari 3 pilar program dari Presiden Prabowo ya, selain kemandirian pangan dan makan bergizi gratis untuk anak sekolah, lalu hilirisasi. Gimana tuh penugasan khususnya tuh seperti apa? Ya, kebetulan waktu di Presiden Pak Jokowi kan saya memang relatif hanya 2 bulan, tetapi memang ditambahkan dengan hilirisasi yang bidang itu sangat-sangat luas, sangat-sangat luas, dan Bapak Presiden dalam setiap kesempatan, termasuk di kabinet maupun di luar negeri, menyatakan bahwa
ada 4 program prioritas beliau. Pangan, kemudian energi, ketahanan pangan, ketahanan energi, makan bergizi gratis, dan hilirisasi. Jadi 4 hal itu adalah yang prioritas beliau selama masa pemerintahan beliau ke depan. Jadi penekanan terhadap hilirisasi ini menjadi sangat besar. Nah, oleh sebab itu ini juga yang kalau hilirisasi ya ini sebenarnya value added lah. Yang ujungnya itu apa? Industrialisasi. Ujungnya industrialisasi gitu. Karena banyak juga kita bilang hilirisasi ya, kalau di luar negeri bilangnya downstream industri. Jadi ya memang ini adalah salah satu fokus utama. Jadi kita juga harus memastikan pemetaannya kita lakukan. Kemudian pemetaan baik dari apa yang menurut kita punya competitiveness, kita udah petakan kurang lebih 28 komoditas. Kemudian nanti kita breakdown lagi, dan itu dari 8 industri, tapi ada beberapa mungkin 5 atau 6 yang akan kita prioritaskan. Karena kita kan juga mengetahui kita mempunyai keterbatasan atau limitasi dari segi resources, dari segi SDM-nya, dari segi teknologinya. Nah, itu oleh sebab itu kita juga sangat terbuka untuk bekerja sama dengan investor baik pun dalam maupun luar negeri. Nanti tuh saya mau nanya detail, tapi ini masih personal. Tadi lama di swasta, kemudian masuk ke pemerintah. Tapi sempat jadi duta besar di Amerika dulu, cuma mondar-mandir ya. Karena harus membantu di dalam negeri juga ya. Kemudian ke birokrasi. Nah, apakah pengalaman di swasta itu memang apa ininya yang membantu untuk kemudian bisa mudah adjust dengan kerja-kerja di pemerintahan? Ya, alhamdulillahnya kan saya sempat di Kadin dulu ya. Di Kadin itu berhubungan dengan seluruh lapisan dunia usaha dari berbagai bidang dan juga di seluruh Indonesia. Ke daerah-daerah juga ya. Ke daerah-daerah. Kemudian habis itu jadi dubes mungkin 1,5 tahun, hampir 2 tahun lebih. Itu juga memberi itu pengalaman yang sangat luar biasa. Kebetulan juga karena di Amerika Serikat exposure ke luar negerinya juga menjadi networking kita jadi sangat terbuka, dan itu kan government juga. Jadi kalau misal dari swasta langsung ke pemerintahan mungkin adjustment-nya ada lag-nya, tapi ini malah dikasih kesempatan untuk jadi dubes di negara nomor 1 lagi. Jadi transisinya adjustment-nya nggak terlalu kaget lah gitu, tapi alhamdulillah menurut saya sih smooth aja ya, walaupun tetap kalau dari private sector kan kita dari dunia usaha biasanya kita ingin selalu tuh cepat kan gitu ya. Kita ada rencana kita cepat ya. Kalau di pemerintahan kita juga harus melihat semua peraturan yang ada, apalagi peraturan itu ada di kementerian lain. Jadi kan kita mesti harus komunikasi dengan mereka, memastikan bahwa misalnya program atau goals kita ini selain akan bisa mencapai sasaran kita targetkan, tapi secara aturannya, secara governance-nya juga benar. Nah, ini kan menarik ya, karena kementerian waktu masih namanya Kementerian Investasi dan BKPM ini sudah ada realisasi di era Presiden Joko Widodo, ada realisasi investasi 9,117,4 triliun, dan dengan penyerapan tenaga kerja 13,8 jutaan lebih, dan ini melebihi target dari Renstra ya, rencana strategis kementerian ini. Cuman orang tuh masih di luar tuh masih selalu bilangnya bahwa wah kita nggak berhasil nih, belum berhasil nih investasi, padahal angkanya seperti ini, di atas dari Renstra gitu ya. Apa yang membuat target ini bisa tercapai, Bang Rosan? Ya, kalau target itu bisa tercapai ya, terus terang kan kita juga nggak bisa bekerja sendiri ya. Dan kebanyakan investasi itu kan tidak hanya di Jakarta atau di Jawa saja, juga di seluruh daerah. Jadi kerjasama koordinasi dengan pemerintah daerah jadi sangat penting. Itu yang pertama. Yang kedua, ya namanya juga Menteri Investasi, kita mesti actively engage sama potensial investor luar untuk mereka investasi di kita. Tapi kalau saya juga melihat
yang paling penting saat-saat mereka berinvestasi, tapi juga terjadi peningkatan dari sumber daya manusia kita. Itu yang itu justru sangat-sangat penting. Jadi tidak hanya mereka investasi, tetapi ya peningkatan sumber daya manusia itu juga menjadi ikut meningkat. Yang paling penting tentu adalah penciptaan lapangan pekerjaan yang berkualitas. Gitu. Menurut saya dua itu yang mungkin salah satu yang kita harus lihat investasi ke depannya. Jadi tidak hanya investasi, tapi apa nih asas manfaatnya untuk peningkatan sumber daya manusia dan juga peningkatan penciptaan lapangan pekerjaan yang berkualitas. Ini tuh dua isu yang deket banget dengan hatinya millennial and Gen Z. Pendidikan, SDM, lalu penciptaan lapangan pekerjaan ya, karena sekarang banyak PHK di mana-mana, ada anxiety, kecemasan ya, makanya banyak millennial tuh juga kena mental health. Kira-kira gue lulus nih, bisa nggak kerja? Nah, mungkin bisa dijelasin tadi yang berkaitan dengan SDM sebagai akibat dari investasi, kemudian penciptaan lapangan pekerjaan. Supaya optimistis nih anak-anak muda nih, Bang. Iya, karena pada saat mereka berinvestasi, kan biasanya mereka, saya contohin aja ya, butuh waktu untuk menciptakan suatu pabriknya, manufacturingnya misalnya. Ya. Sampai bisa 1 tahun, ada 2 tahun. Nah, selama masa periode ini, itu kita sudah minta kepada mereka, oke, pool of talent-nya, tenaga kerjanya itu yang mereka harapkan itu seperti apa. Sehingga kita bisa mulai mendidik tenaga kerja kita ini agar sesuai dengan ekspektasi mereka, sesuai dengan standar mereka. Dan kita juga menyampaikan harapannya itu adalah sesuai juga dengan standar internasional gitu. Jadi setelah mereka di sini, mereka punya opsi bisa bekerja di mana saja karena standarnya sudah standar internasional. Jadi kewajiban transfer of knowledge gitu ya? Iya. Dan itu bentuknya dalam bentuk pendidikan, soalnya pendidikan ya vokasi ya. Vokasi. Training and education itu yang kita dorong, dan pemerintah juga memberikan insentif juga kan buat itu. Sejak 2021, 2022 mendapat insentif sampai 200% dari ikut pendidikan vokasi. Jadi itu juga persyaratan yang kita minta, karena ini juga selalu muncul benefit juga gitu. Mereka bikin pabrik atau bikin industri apapun, tapi kalau manusianya nggak ada, tidak siap, ya kan tidak akan menjadi efisien dan efektif gitu. Nanti isu yang di masa lalu yang harus impor tenaga kerja asing itu jadi isu politik juga kan? Betul. Jadi kalaupun ada tenaga kerja asing, ya mereka harus dalam a certain period of time udah bisa ada transfer of knowledge gitu. Mungkin di awal tenaga asingnya lebih banyak, tapi berikutnya mereka sudah harus kasih planning dalam waktu misalnya 3 tahun ke depannya tenaga lokalnya udah berapa banyak, tenaga dari daerah tersebut udah berapa banyak yang bisa serap, pendidikannya seperti apa, vokasi seperti apa. Jadi biar ada asas manfaat juga di daerah yang mereka melakukan investasi. Oke, nah itu soal SDM. Nah sekarang soal itu dampak dari investasi terhadap SDM ya, bertambahnya SDM yang berkualitas. Sekarang yang soal penciptaan lapangan pekerjaan, apa yang ada dalam program kementerian ini, meskipun bukan yang ngurusin ketenagakerjaan, tapi terkait dengan tupoksi dari kementerian. Ya, ini mungkin saya mulai agak joke sedikit ya. Setiap tahun tuh kita tuh producing babies, bayi itu average 2,5 sampai 2,6 juta setiap tahunnya. Jadi setiap 2 tahun kita produce 1 Singapura. Karena Singapura penduduknya kan 5 juta, 5 sampai 5,5 juta orang gitu. Jadi if you think about it, ya salah satu tugas utama kita ya penciptaan lapangan pekerjaan. Karena kalau enggak, ini setiap tahun loh 2,5 juta, 2,6 juta, 2,7 juta. Nah, oleh sebab itu sebagai kementerian investasi yang dimana tugasnya adalah menciptakan investasi dalam maupun luar negeri, tapi ujungnya adalah penciptaan lapangan pekerjaan. Gitu. Jadi ya itu adalah salah satu tugas kami juga. Dan walaupun itu mempunyai tantangan tersendiri juga, karena dengan kemajuan teknologi, penciptaan lapangan pekerjaannya orang sudah melihat, sekarang bisa tergantikan dengan teknologi AI segala macam, robotik. Tetapi di satu sisi itu kan juga menciptakan lapangan pekerjaan baru. Nah, oleh sebab itu memang para pekerja kita ini juga harus terus mengupgrade diri mereka dengan upskilling, reskilling sesuai dengan kemajuan teknologi yang ada. Jadi artinya ini ngurusin hilirisasi dan investasi, tapi harus berkolaborasi dekat banget dengan kementerian lain.
Termasuk Kementerian Pendidikan Tinggi dan segala macam ya, Bang? Iya. Dengan mereka dan juga dengan terutama dengan perusahaan-perusahaan yang investasi di kita dalam maupun luar negeri. Gitu. Nah, karena apa namanya sekarang itu anak-anak suka berpikir bahwa semuanya AI. Tapi sebetulnya kalau tadi disebutkan 4 program unggulan dari Presiden Prabowo, itu tuh sebenarnya real ekonomi, kemandirian pangan, kemudian makanan, itu kan menciptakan, itu membutuhkan tenaga kerja juga ya sebetulnya ya. Jadi nggak usah khawatir lah anak muda bahwa akan diambil semuanya untuk urusan AI ini, karena sekarang justru ada yang real ekonomi itu ya. Iya, dan real ketahanan pangan contohnya. Kan dengan teknologi ini juga harapannya yang milenial juga malah ikut berpartisipasi juga, karena kan sekarang dengan kita lihat dengan kemajuan teknologi kadang-kadang tidak perlu membutuhkan lahan yang besar, tapi keikutsertaan dari anak-anak muda. Ada petani milenial dari Kementan itu kan ya. Dengan teknologi, dengan AI segala macam, malah itu mereka akan bisa lebih cepat beradaptasi kan dengan kemajuan teknologi ini. Jadi menurut saya justru ini juga menarik buat anak-anak muda gitu. Nggak semuanya tentang mesin-mesin, tapi ada yang beneran real gitu ya. Kan kesannya kalau ini petani mungkin anak muda nggak tertarik, sekarang justru dengan teknologi justru anak muda yang bisa lebih tambah lebih efisien. Gitu ya. Nah, investasi ini kan diharapkan yang berkelanjutan ya. Hilirisasi juga ya kan yang berkelanjutan. Nah, gimana nih plan kementerian untuk yang investasi hijau, investasi biru, gimana? Ya, justru kita ini memang sangat ingin mendorong untuk masuk ke investasi hijau itu lebih cepat. Menurut saya. Kenapa? Saya kasih contoh deh. Di clean energy, renewable energy, potensi kita menurut Kementerian SDM itu hampir 3.700 gigawatt. 3.700 gigawatt. Tetapi yang baru di-utilize, yang baru dipergunakan itu baru 13,1. Jadi less than 1%. Luar biasa. Padahal potensi kita ya ada di solar, ada di tenaga angin, ada di hydro, ada di panas bumi, geothermal. Geothermal paling gede. Gede banget. Salah satu biggest reserve di dunia tuh ya geothermal di Indonesia, terutama di Jawa gitu ya. Jadi kembali lagi, kita potensinya ada, tapi implementasinya yang harus kita perbaiki, harus kita percepat gitu. Ya jadi kita mesti fokus, dan dengan itu resources kita pusatkan di situ, termasuk dari policy dan kebijakannya untuk menunjang itu gitu ya. Kalau enggak ya hanya menjadi sebuah opportunity tapi implementasinya nggak pernah jalan atau lambat gitu. Sedangkan tidak bisa dipungkiri tren dari dunia itu makin lama ke sana. Dan Indonesia kita udah committed untuk net zero emisi pada tahun 2060. Or sooner kata-katanya. Dengan support dari pihak luar. Jadi kita sudah committed ke sana, banyak negara sudah committed untuk mencapai net zero emission. Dan kita harus melakukannya dari sekarang, kan nggak bisa di ujung baru kita saya ini baru kelabakan sendiri, nggak bisa gitu. Kita harus punya planning yang benar menuju ke arah itu. Jadi tidak bisa dipungkiri, mau tidak mau, suka tidak suka, kita harus menuju ke arah situ. Dan kita punya potensi di situ juga dan besar gitu. Dan cuman katanya kan masih misalnya geothermal, wah mahal ini eksplorasinya gitu kan. Apakah itu menarik misalnya untuk investor dari luar untuk investasi di energi terbaru dan terbarukan ini, Bang? Ya, memang masalahnya kadang-kadang adalah masalah affordability, kemampuan ya. Nah, kita memang mesti cari equilibrium yang baik, yang benar. Tapi dengan kemajuan teknologi itu makin lama mereka juga makin bisa menekan cost dari energi dari renewable energy gitu. Dan negara-negara lain juga mereka willing juga untuk membayar tinggi untuk clean energy yang ada di kita gitu. Jadi menurut saya ya ini bisa kita lakukan kok gitu dengan hydro, malah kita juga saya tahu mulai melakukan assessment untuk small medium nuclear reactor, ini lagi dipelajari juga sekarang
oleh BRIN gitu. Mereka melakukan assessment juga gitu. Karena memang nuklir salah satu yang paling affordable kan. Sebetulnya termasuk paling bersih, cuman kontroversinya tuh seringkali seperti itu. Tapi ya ini kembali lagi ini dengan kemajuan teknologi sebetulnya ya betul paling bersih dan paling murah sebetulnya. Tetapi ya itu harus dipelajari lebih dalam dari segi yang lain-lainnya. Nah, karena udah ngomongin soal investasi, prioritas. Tadi sempat disinggung oleh Bang Rosan soal 28 prioritas itu. Mungkin bisa dijelasin nggak bagaimana BKPM menentukan kenapa kok sampai ke angka itu gitu? Ya, jadi kita melakukan assessment ini 28 komoditas ini bekerjasama juga dengan independent advisor. Sudah dilakukan pemetaan. Sebetulnya tidak hanya di situ. Jadi hilirisasi ini kita petakan ada di daerah mana saja. Kemudian teknologinya dari negara mana yang sudah advance, companies mana yang sudah berinvestasi di negara-negara lain. Dan yang paling penting bagaimana di 28 ini yang lebih kita prioritaskan. Komoditas ya? Komoditas yang jadi prioritas. Karena ini kan tidak hanya di mineral, tapi juga di perkebunan, di pertanian. Jadi kita pastikan bahwa pertama yang kita mempunyai reserve-nya tuh paling nggak nomor 1 atau nomor 2 di dunia. Paling gampang mungkin saya kasih contoh nikel. Kita nikel reserve-nya nomor 1 di dunia. Produk turunan kan sudah mulai berjalan. Tapi bisa jadi slab atau bisa jadi EV battery misalnya. Tapi step-step itu kan mesti dilakukan. Mungkin kita baru first step of hilirisasi. Ini masih ada berapa step lagi? Mungkin 5-6 step lagi menuju EV battery yang value added-nya nilai tambahnya paling tinggi gitu. Kemudian ya tentunya kelapa sawit kita hilirisasi kita lanjutkan. Yang kita lihat juga mungkin adalah rumput laut seaweed. Kita potensinya gede ya. Kita penghasil nomor 2 rumput laut di dunia. Tapi kalau tropical rumput laut seaweed kita nomor 1 penghasil dunia. Ini perlu terus-menerus disampaikan soalnya kesannya tuh kok Indonesia jualannya nikel doang gitu ya. Gitu. Dan ini malah yang biru ya. Jadi masuknya investasi biru ya rumput laut ya. Iya. Jadi dan kita udah petakan ada di daerah mana saja. Kelapa kita penghasil nomor 1 kelapa di dunia. Wow. Mungkin orang banyak yang nggak ngeh. Kita penghasil kelapa nomor 1 di dunia. Terus seperti rajungan kita juga nomor 1 di dunia. Jadi soalnya ada beberapa. Ini teman-teman hashtagnya kalau buat anak-anak nih baru tahu. Hashtagnya nih baru tahu. Baru tahu. Jadi ya cukup banyak gitu. Ikan-ikan tongkol juga ikan nila kita penghasil nomor 1 di dunia. Jadi cukup banyak dan kita sudah petakan dan yang paling penting adalah teknologi dari negara mana yang sudah advance yang kita bisa kerjasamakan ke depannya. Gitu. Nah, apakah ada terobosan untuk mendorong hilirisasi di komoditas-komoditas yang menjadi prioritas ini? Yang sebelumnya kita belum tahu gitu. Ya, pertama-tama terobosan-terobosan itu sebenarnya ada beberapa hal yang kita harus lakukan. Baik, pertama mungkin kalau dari pihak pemerintah ya kebijakannya, polisinya. Kemudian ya kita mesti meningkatkan investment climate kita, ya kan. Yang ketiga tentunya bagaimana kita bisa melakukan ini secara berkelanjutan dan berkesinambungan. Ya kan, ini paling penting gitu. Dan juga yang paling penting adalah soal financing. Nah, itu juga financing gimana kalau ini biasanya untuk sesuatu yang downstream tapi mempergunakan clean energy, biasanya pendanaannya itu akan jauh lebih affordable lah. Jadi ya, dan yang paling penting yaitu policy kebijakan regulasinya kalau dari pihak kita ya. Gitu. Dan bagaimana terutama kita mengharmonisasi nih kebijakan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Nah, itu dia. Kan. Itu kan selalu PR kita, ya kan. Ini kayak seperti itu. Di pusat so far udah membaik banget kan selama ini ya 10 tahun terakhir. Tapi memang kita di media juga mendengar keluhan-keluhan masih untuk yang berkaitan dengan daerah. Nah, apa nih resepnya yang akan dilakukan oleh kementerian ini untuk supaya ini nggak ada gap treatment? Oke, kalau antar kementerian, jadi yang rencana kita awal tahun kita akan umumkan. Contohnya
di antar kementerian, kan kita berhubungan dengan 18 kementerian. Jadi kalau dengan kementerian ini mereka tuh mempunyai perjanjian dengan kita bahwa misalnya 5 hari mereka harus keluarkan izinnya, 5 hari harus keluarkan izinnya atau seminggu. Tapi kan dalam kenyataannya bisa sebulan, bisa 6 bulan, bisa setahun. Nah, yang kami akan lakukan, kami sudah sosialisasikan, termasuk ke pemerintah daerah, kalau dalam jangka waktu tertentu yang di mana sudah disepakati, kalau istilahnya service level agreement-nya, mereka tidak keluarkan izinnya, otomatis kami akan keluarkan. Oh, oke. Jadi akan memberi kepastian kepada investor. Gitu. Kan kita inginnya semua tuh terukur dan terstruktur gitu loh. Nggak istilahnya nunggu godot, ini kok nggak keluar-keluar, akhirnya mesti datang, mesti ketemu. Nah, justru perjumpaan antar manusia itu yang saya akan coba kurangi. Gitu. Jadi kita bilang semuanya integrated. Saya udah ngomong ke semua kementerian yang terkait, dia bilang ini yang ingin kita lakukan. Jadi dan itu mesti comply. Saya bilang, you nggak comply, saya keluarin izinnya. Saya punya payung hukumnya untuk mengeluarkan itu. Mungkin kita nggak pernah exercise selama ini. Gitu. Jadi ya itu yang kita lakukan. Dan mulai awal Januari kita akan umumkan. Oh, oke. Nah, ini kan target investasi tahun 2025 itu sekitar 1,905 triliun. Kita APBN aja menjelang 3.000-an ya. Berarti ini 2/3-nya ada di sini ya. Baik untuk investasi luar negeri maupun lokal. Nah, apa yang kendala, tapi juga pasti saya yakin sudah ada solusi untuk mengatasi soal tadi regulasi katanya awal tahun depan ya. Kemudian infrastruktur apa segala macam, apakah itu menjadi bagian untuk bisa mendorong pencapaian target berat itu? Ya, kalau kita melihatnya memang ini target kan setiap tahunnya meningkat, ya kan. Kalau CEO di swasta biasa ya selalu naikin targetnya. Ya, biasa. Kebetulan kita juga dari dunia usaha kan, jadi dikasih target. Kita lihat, oke deh. Oke, kita bilang targetnya seperti ini. Ya, tentunya kita kan dikasih target itu kita sudah petakan dulu. Kemungkinan untuk kita mencapai seperti itu. Best scenario-nya seperti apa, worst scenario-nya seperti apa yang kita perlu perbaiki. Ya, yang ada dalam kontrol kita yang itu kita bisa perbaiki. Yeah. Tapi yang beyond our control, misalnya contohnya saya kasih contoh pricing barang-barang komoditas itu kan beyond our control, itu kan dunia. Nah, itu kita juga mesti ada asumsinya A, B, C, D, E gitu ya. Nah, kalau yang dalam kontrol kita ya itu kan policy, kebijakan, ya kan, aturan, ya kan. Nah, itu yang harus kita perbaiki untuk mendekati iklim investasi. Itu yang di dalam kontrol kita. Tapi yang beyond our control ya kita mesti bisa beradaptasi gitu. Misalnya harga nikel bilang kalau tinggi, dia bilang bagus Indonesia. Enggak seperti itu juga. Kenapa? Kalau harga tinggi, orang larinya untuk penciptaan EV battery itu bukan berbasis nikel, bisa berbasis yang lain. LFP gitu contohnya, atau even hydro gitu. Jadi kita mesti menganalisa ini secara benar, fine tuningnya gitu. Nah, hal-hal seperti itulah yang kita analisa. Tapi pada prinsipnya, nah kita sih insya Allah kita yakin lah ke depannya dengan target ditetapkan, kita sudah mulai lihat dari mana saja, investasi mana saja, kontribusinya dari hilirisasi itu mana, dan yang lain-lain. Tapi tentunya ya ini kan juga mengikutkan kementerian lain. Jadi kontribusi komunikasinya yang harus kita tingkatkan aja. Bang, ini kan challenge ya. Tidak hanya mencari keluar sebetulnya data INA, Investment Authority Nasional kita itu mengatakan bahwa justru kita itu bahkan orang Indonesia yang punya duit banyak, investor Indonesia itu masih enggan untuk invest di Indonesia. Mereka justru malah investnya tuh nggak bawa duitnya itu ke Indonesia gitu. Jadi apa istilahnya tuh negatif inflow ya. Nah, gimana meyakinkan justru termasuk investor lokal, maksudnya yang udah low hanging fruit, tapi kok mereka belum yakin justru? Yang lokal ini sebenarnya mereka investasi di kita kalau kita lihat. Tapi muter istilah saya nih. Mereka ke Singapura masuknya pakai badan hukum Singapura. Mereka ke negara lain masuk pakai badan hukum lain. Tapi kalau kita lihat
ini investasi dari Indonesia sebetulnya, gitu. Karena di kita begitu mereka berbadan hukum luar itu termasuk ditulisnya PMA. Padahal itu kalau kita lihat duitnya orang Indonesia ini ya. orang Indonesia juga, gitu. Ya kan itu pertanyaannya kenapa mereka mesti muter dulu? Iya, kenapa? Ya, kan? Ya karena PR-nya di kita, kalau saya bilang rule of law-nya harus kita perbaiki di kita, ya kan. Jadi ya kebanyakan muter, kita lihat oh ini baik yang dari Singapura, apalagi dari negara-negara lain kita lihat oh ini dari Indonesia sebetulnya, gitu. Jadi memang diakui rule of law, dan apakah itu juga yang jadi concern para investor ketika bertemu dengan Bang Rosan atau Pak Presiden itu yang mereka bertanya seperti itu? Iya, benar. Lalu komitmen dari Presiden? Ya, Presiden tentunya berkomitmen penuh untuk terus memperbaiki, menyempurnakan. Dan Presiden pun secara terbuka mengakui secara terbuka bahwa betul ini yang harus kita perbaiki dan ini PR kita. Dan beliau bilang akan memperbaiki ini secara signifikan dan secara cepat gitu. Tapi beliau tuh mengakui ini PR kita, betul. Gitu. Karena kebanyakan yang masuk ke beliau pada saat berdiskusi dengan para dunia usaha di luar itulah kalau kalau boleh saya sampaikan itu salah satu top concern yang mereka sampaikan. Nah, pertumbuhan 8%, pertumbuhan ekonomi 8%, semuanya bilang ini too ambitious gitu ya. Dan sebetulnya selama ini tadi kita Bang Rosan juga menyebut kita ini lumayan oke loh 5%. 5% tapi mostly driven by consumption kan, karena kita memang 278 juta. Justru PR-nya kan justru di investasi. Gimana untuk mencapai pertumbuhan 8%, terutama yang berkaitan dengan tugas Bang Rosan dan teman-teman di kementerian ini? Setelah pertumbuhan 8% ini, itu adalah pertumbuhan yang kita lihat itu achievable gitu. Bukan suatu yang diangan-angan. Enggak, ini sangat achievable. Karena betul tadi pertumbuhan kita driving-nya dari mana aja sih? Economic growth kita mungkin saya sharing nih sama teman-teman milenial dan Gen Z. Pertumbuhan perekonomian kita paling tinggi itu dari konsumsi kita dalam negeri kita. Itu sekarang 53 sampai 54% lah kurang lebih. Kedua dari mana? Dari investasi. Itu kurang lebih 24% sampai 25%. Kemudian baru belanja pemerintah atau government spending ya, itu sampai bisa 8-9%. Nah, yang berikutnya mesti dari ekspor, minus import. Nah, ini yang kontribusinya kurang. Nah, memang oleh sebab itu tema kita nih untuk mengundang investasi adalah investasi yang berorientasi ekspor. Itu yang pertama. Nah, kedua, pertumbuhan 8% ini bisa dicapai dengan apa? Yang paling utama sudah dari investasi. Dari investasi. Nah, oleh sebab itu targetnya ditingkatkan dan angka dari Bappenas juga menyatakan bahwa 8% itu bisa dicapai dengan investasi. Gitu. Nah, jadi memang dan kita sudah petakan, kita sudah lihat, yaitu potensinya kita ada. Kembali kita potensi ini banyak banget gitu. Mau potensi dari renewable energy, clean energy, energi bersih, mau potensi dari komoditas, potensi dari hilirisasi, potensi dari belum lagi kita bicara populasi dan yang lain-lain gitu ya. Dan dan middle income class kita yang jumlahnya cukup besar gitu, hampir ya 60 juta orang, dan angka ini mesti akan terus meningkat sampai menuju tahun 2045 itu akan meningkat secara signifikan gitu. Jadi kembali lagi kita tuh selalu punya potensi yang tinggi, tapi implementasinya yang harus kita speed up nih. Karena dan lebih dan ini membutuhkan apa sih? Ya koordinasi dengan semua kementerian, dengan semua pemerintah, pusat, kota. Nah, itu yang perlu harus ditingkatkan. Karena target ini bisa tercapai kalau saya bilang ya karena salah satunya kontribusinya dari investasi. Nah, memang koordinasi, sinkronisasi itu kan selalu menjadi problem di kita ya. Menurut Bang Rosan, menurut perasaan Bang Rosan juga, apa yang akan membedakan di era Presiden Prabowo ini? Kalau beliau tuh sudah menyampaikan secara firm ya, secara tegas gitu ya. Ini target yang ingin dicapai oleh beliau. Ujungnya adalah untuk kesejahteraan rakyat. Semua kementerian harus bekerja sama. Kalau tidak ada yang mau bekerja sama atau mau jalan sendiri, mempunyai aturan sendiri, minggir aja katanya.
Gitu. Langsung seperti itu ya? Oh iya, jelas. Jadi dan arahan dari beliau tuh sangat-sangat jelas. Pokoknya ujungnya untuk kepentingan rakyat. Kalau tidak mau atau mencoba menghalangi, minggir. Gitu. Nah, justru karena Bang Rosan baru ikut presiden ke beberapa negara besar tadi, ini mungkin 2 pertanyaan terakhir, tentu ngerasain ya, gimana sih outlook 2025 global yang akan berpengaruh terhadap pencapaian target dari Kementerian Investasi, Hilirisasi, BKPM. Apa misalnya, bisa nggak dibagikan ke kita? Oke. Kita tahu nih, saya contohin mungkin dengan US dengan China. Yes. Ya kan? Karena kenapa? Perubahan perekonomian di US maupun terutama di China itu akan punya dampak ke Indonesia. Kenapa? Saya contohin mitra dagang Indonesia terbesar tuh dari China, ya kan? Negara China 140 miliar dolar lebih. Kemudian investasi juga China sekarang tuh nomor 2 sesudah Singapura. Tapi kalau China digabung dengan Hong Kong, sebenarnya mereka bisa jadi nomor 1. Yeah. US itu kita surplus kita paling besar perdagangan dengan negara Amerika Serikat, ya kan? Ya jadi 2 kebijakan, 2 hal yang mempengaruhi penurunan ekonomi mereka pasti akan mempengaruhi kita secara langsung dan tidak langsung. Nah, sekarang kita lihat, sekarang di US ini masuk presiden baru nih, Presiden Trump, yang kebijakannya kalau kita lihat itu akan lebih tough lagi ke China. Tarif kita lihat mungkin akan lebih mereka naikkan lagi. Tidak hanya ke China, ke negara-negara lain. Ini kita sudah lihat kan, mulai dinaikkan negara Meksiko, karena negara-negara ini sudah mulai dinaikkan oleh beliau. Nah, kita nih dan mereka melihat waktu berbulan saya di sana, mereka bilang bahwa ini buat US, China ini is a long term threat gitu for the nation. Jadi ya kita juga harus bisa melihat itu dan mengambil kebijakan policy yang kita tahu arah dari menavigasinya secara pinter nih gitu. Ya sehingga ada beberapa negara misalnya harus melakukan relokasi ke negara-negara lain dan biasanya ke negara-negara ASEAN yang dilihat. Nah, bagaimana kita bisa mengambil asas manfaat itu juga. Dan kita mesti proaktif juga gitu. Dan di saat bersamaan kita competing juga sama negara-negara tetangga juga untuk menang investor. Jadi termasuk Vietnam, Thailand, Malaysia, dia very actively proaktif ngedatengin ke sana, meyakinkan gitu. Jadi yang saya lakukan juga kadang-kadang kita lupa nih, kita punya semua tapi kadang-kadang kita kan juga mesti dengar our counterpart gitu. Apa yang mereka butuhkan, trennya seperti apa yang mereka they want, they needs gitu. Buat mereka investasi di Indonesia. Jadi nggak bisa satu sisi aja, pokoknya kita ada ini. Nggak bisa kayak istilah saya kayak toko kelontong aja gitu. Tapi kita bisa yakinkan, oke, you untuk investasi di Indonesia, you perlu apa? Kalau perlu ada kebijakan atau policy yang kita perlu revisi, ya kita lakukan. Selama itu memang sesuai dengan peraturan undang-undang yang ada di kita. Gitu. Jadi mesti 2 sisi, nggak bisa hanya dari sisi kita aja. Nah, kita nawarin misalnya paling gampang kita menjualnya dasi hitam, mereka maunya dasi biru, ya nggak nyambung gitu. Itu hal yang sepele aja gitu. Nah, kita harus proaktif datang kepada mereka dan juga mendengarkan mereka juga gitu. Jadi tidak hanya satu sisi gitu. Bang Rosan, ini pertanyaan terakhir nih buat teman-teman millennials dan Gen Z ini, bagaimana melibatkan mereka dalam merumuskan atau mendapatkan solusi atau bahkan mendengarkan mereka berkaitan dengan policy di bidang investasi dan hilirisasi anak muda itu menurut survei Indonesia Millennial and Gen Z Report yang tadi udah kami serahkan juga ke Bang Rosan, itu concern memang dengan ekonomi pembangunan berkelanjutan, ya kan? Mereka pengen yang sustainable. Makanya tadi seneng deh mendengar bahwa salah satu prioritasnya adalah ekonomi hijau, investasi ekonomi hijau dan biru ya. Apakah misalnya nanti Bang Rosan akan juga memberikan kesempatan kepada mereka untuk didengar concern-nya gitu? Kalau kita
mengundang investasi masuk sini kan untuk kepentingan siapa? Paling utama untuk kepentingan buat anak muda, job creation ya. Iya, untuk mereka gitu kan. Ya tentunya keterlibatan mereka menurut saya itu mutlak harus kita ikut sertakan. Haruslah. Mereka harus engage juga. Kita harus engage ke mereka juga gitu kan. Karena yang kita lakukan ini ya buat kepentingan mereka juga gitu. Nah, makanya saya apresiasi ini dari IDN Times itu yang engage dengan mereka, mendengar inspirasi-aspirasi mereka itu seperti apa gitu kan. Karena supaya kita juga lebih paham lagi gitu. Kadang-kadang kita tahu tapi kalau mendengarkan langsung ternyata ada hal-hal yang ternyata di luar pemikiran kita. Nah, dengan itu kita bisa mengetahui cara mereka keinginan mereka dari millennials, dari Gen Z. Kita tahu mereka sekarang ya salah satunya lebih ingin yang sustainable ya kan. Lebih yang hidup sehat, betul, ramah lingkungan semua. Yang dimana itu emang menurut saya kita harus ke sana. Ya. Mau nggak mau suka tidak kita emang harus ke sana dan pemerintah juga emang akan menuju ke arah sana, dunia menuju ke arah sana. Betul. Jadi semuanya align nih, gitu. Ya tapi menurut kami, nah bagaimana kita bisa mengakselerasi itu, mempercepat itu dengan melibatkan tentunya anak-anak muda ya. Kita di Kementerian Investasi sangat-sangat terbuka gitu dan kalau lihat juga kebanyakan di sini juga anak-anak muda juga. Iya gitu. Nih di sini anak-anak muda juga gitu dan di sini saya juga mengencourage mereka, yuk kalian juga jangan hanya kerja aja untuk memikirkan mendapatkan pendapatan yang ini. Kalian juga harus meningkatkan sumber daya manusia kalian sendiri juga. Makanya saya juga dorong mereka tahun depan kita sekolahkan lagi. Bagian berprestasi kita sekolahkan lagi gitu. Kita udah selek, kemudian kita kasih pendidikan bahasa juga secara free. Saya tingkatkan minimum TOEFL-nya saya naikin gitu. Saya bilang ya ini untuk kebaikan kalian juga gitu. Saya naikin nih minimum TOEFL-nya gitu. Yang tadinya 450 saya naikin ke 500. Saya bilang gitu. Sekarang minimum 500 saya bilang gitu. Supaya potensi sekolah di luar negerinya lebih besar ya lebih. Dan kita hampir boleh bilang tiap hari ketemunya investor luar kok. Betul. Iya kan, ketemunya investor luar gitu. Ya jadi itu saya tingkatkan juga TOEFL-nya mereka. Jadi teman-teman, aspirasi itu juga bisa disampaikan di kolom komen dari wawancara dengan Pak Menteri ya. Jadi pasti nanti akan dibaca oleh Pak Menteri, kita sampaikan ke Pak Menteri apa yang sebetulnya menjadi pikiran-pikiran kalian sebagai masukan supaya engage ya, Bang Rosan ya. Oke. Wah, terima kasih banget, nggak terasa nih, padahal tadi janjinya cuma dikasih waktu 35 menit, tapi sebenarnya ini tupoksinya tuh penting banget. Satu dari 4 program utama dari Presiden Prabowo adalah justru di kementerian ini ya. Dan pencapaian target pembangunan ekonomi 8% itu juga kuncinya ada di kementerian ini, investasi. Bang Rosan, terima kasih sekali lagi. Semoga tidak terintimidasi dengan target 8% dan target 1.900 triliun investasi. Tetap semangat, jaga kesehatan ya. Selalu semangat ya. Emang olahraganya apa? Saya sih berenang sih sama diving. Berenang. Sama wow. Berenang sama diving. Mudah-mudahan kita akan melihat di IG. Jangan lupa di-follow IG-nya Rosan Roslani. Kita menunggu video lagi diving ya, supaya tetap segar pikiran juga ya. Kalau diving tuh soalnya ngeliat yang indah-indah kan, ngeliat ikan. Terima kasih sekali lagi, sampai ketemu di program Real Talk with Uni Lubis berikutnya. Jangan lupa subscribe, like, and comment di YouTube IDN Times. Sekali lagi terima kasih, salam sehat.